Jumpa lagi dengan saya di OTM Channel. Halo adik-adik kelas 12 IPA, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan coba membahas fotosintesis proses yang kedua, yaitu reaksi gelap. Oke, mari kita lihat. Oke, kita review kembali bahan baku untuk fotosintesis. Itu yang pertama harus ada karbon dioksida, kemudian harus ada air. Lalu kalau kedua bahan ini sudah ada, maka proses fotosintesis bisa berlangsung dengan bantuan energi cahaya seperti reaksi berikut ya. 6 CO2 tambah 6 H2O, kemudian terbentuk glukosa dan oksigen. Glukosa disimpan sebagai cadangan makanan, sementara oksigen akan dilepaskan ke udara untuk pernapasan makhluk hidup yang lain. Oke, kita lihat bahan utama yang dibutuhkan khusus untuk reaksi gelap ini ada 3. Yang pertama karbon dioksida, ini akan diambil dari atmosfer dalam bentuk gas. Kemudian yang kedua ATP, yang ketiga NADPH2. Kedua senyawa ini, yaitu ATP dan NADPH2, itu diperoleh dari proses reaksi terang. Oke, sebelum kita lihat bagaimana skema reaksi gelap, kita lihat dulu ada 3 proses penting yang terjadi dalam reaksi gelap. Yang pertama, proses fiksasi CO2 oleh ribosa difosfat. Kemudian yang kedua, reduksi ADPG atau asam difosfogliserat menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid. Dan proses yang ketiga adalah regenerasi RDP atau proses pembentukan RDP kembali. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana skema reaksi gelap ini. Apa peranan CO2, kemudian apa peranan ATP dalam reaksi gelap, berapa banyak dibutuhkan molekul ATP, demikian juga apa peranan NADPH2 dan berapa banyak molekul NADPH2 dibutuhkan dalam reaksi gelap. Kita akan integrasikan ketiga proses reaksi gelap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi dalam satu skema. Oke, mari kita lihat skema reaksi gelap. Kalau pada reaksi terang yang sudah kita pelajari, itu kita melihat proses fotofosforilasi, di mana yang kita lihat adalah proses perjalanan elektron sepanjang reaksi terang. Nah, pada reaksi gelap ini intinya adalah bagaimana kita memahami proses perjalanan rantai karbon, lalu kemudian senyawa-senyawa yang terlibat. Nah, sebelum kita memulai, kita lihat dulu bahwa reaksi fotosintesis itu dibutuhkan 6 CO2, 6 H2O untuk membentuk satu molekul glukosa. Jadi awal daripada reaksi gelap ini adalah proses fiksasi CO2. Jadi karena ada 6 CO2 yang diikat, maka senyawa yang mengikat juga harus ada 6. Nah, senyawa itu adalah RDP atau ribosa difosfat. Senyawa RDP ini adalah senyawa yang memiliki karbon 5. Kemudian karena ada 6 molekul RDP yang mengikat 6 CO2, maka kita bisa lihat atau kita hitung total karbonnya. Dari 6 RDP yang berkarbon 5, itu karbonnya ada 30. Kemudian dia mengikat 6 karbon dari CO2, maka total karbon hasil ikatannya ada 36. Inilah yang kita sebut namanya proses fiksasi. Hasil penggabungan RDP dengan CO2 ini akan membentuk senyawa APG, atau ada juga buku yang menulisnya PGA, asam fosfogliserat. Nah, senyawa ini berkarbon 3. Nah, supaya dia jumlah karbonnya setara, maka senyawa ini dibentuk 12 molekul, sehingga total karbonnya semuanya ada 36. Kemudian senyawa APG itu akan menangkap fosfat dari ATP. ATP ini diperoleh dari reaksi terang.
Jadi di sini APG akan mengalami fosforilasi dan di sisi yang lain ATP akan mengalami defosforilasi atau proses pelepasan fosfat. Dan akan dihasilkan kembali ADP ya. Nah, senyawa APG yang sudah mengikat satu fosfat itu akan membentuk senyawa baru yaitu ADPG, asam difosfogliserat, di mana fosfatnya sudah 2. Nah, senyawa ini juga berkarbon 3, maka total karbonnya juga ada 36. Nah, kemudian senyawa ADPG itu akan mengalami reduksi, yaitu menangkap hidrogen dan elektron dari senyawa NADPH2. Senyawa ini datang dari reaksi terang. Nah, kemudian dilepaskan lagi NADP. Nah, senyawa NADPG yang sudah mengikat hidrogen itu akan membentuk senyawa baru yaitu PgAl, fosfogliserat aldehid, di mana senyawa ini juga karbonnya ada 3. Jadi senyawa ini juga ada 12 molekul sehingga total karbonnya juga masih sama yaitu 36 karbon. Dari senyawa PgAl ini akan terjadi 2 jalur. Yang pertama, untuk membentuk satu glukosa yang berkarbon 6, itu kemudian PgAl itu dibutuhkan 2. Ya, jadi dari 12 PgAl itu kemudian bergeser 2 untuk membentuk satu molekul glukosa. Dengan demikian, 12 PgAl itu sudah berkurang, sehingga sekarang jumlahnya bukan 12 lagi, tetapi menjadi 10. Gitu ya. Sehingga total karbon pada senyawa PgAl itu bukan lagi 36, tetapi 10 kali 3 sama dengan 30 karbon. Nah, ke 30 karbon ini itu kemudian akan melakukan regenerasi atau proses pembentukan kembali senyawa RDP melalui senyawa antara yaitu dihidroksi aseton fosfat. Senyawa ini berkarbon 5, sehingga supaya jumlah karbonnya sama dengan 30, maka senyawa DAP ini dibentuk sebanyak 6 molekul. Ke-6 molekul DAP ini itu kemudian membentuk RDP yang karbonnya juga sama, yaitu 30 karbon. Nah, untuk membentuk senyawa RDP ini dibutuhkan kembali sebanyak 6 molekul ATP. Sehingga terbentuklah 6 molekul RDP, ribosa difosfat, yang fosfatnya kembali jadi 2. Jadi karbonnya kemudian kalau kita lihat kembali jadi 30. RDP ini kemudian akan menangkap atau mengikat kembali CO2 pada putaran berikutnya. Nah, reaksi ini membentuk siklus. Sering disebut namanya reaksi siklus Kelvin-Benson. Jadi ada 3 proses yang terjadi. Yang pertama fiksasi CO2, kemudian yang kedua reduksi ADPG jadi PgAl, kemudian yang ketiga regenerasi atau pembentukan kembali senyawa RDP. Nah, apa produk penting dari reaksi gelap ini? Kita bisa lihat yang pertama glukosa sebagai hasil utama fotosintesis. Kemudian RDP dibentuk kembali untuk menjamin kelangsungan siklus Kelvin. Oke adik-adik, mari kita simpulkan proses yang terjadi pada reaksi gelap. Senyawa-senyawa yang terlibat apa saja? Yang pertama kita bisa lihat karbon dioksida. Ini diperoleh dari udara. Kemudian RDP, ribosa difosfat, senyawa ini berkarbon 5. Kemudian APG atau PGA, asam fosfogliserat. Ini senyawa berkarbon 3. Kemudian ADPG, ini adalah APG yang sudah mengikat satu fosfat, asam difosfogliserat. Senyawa ini berkarbon 3. Kemudian PgAl, fosfogliserat aldehid. Senyawa ini juga berkarbon 3. Kemudian DAP, dihidroksi aseton fosfat. Ini senyawa berkarbon 5. Kemudian ATP, adenosin trifosfat. Ini adalah sebagai sumber fosfat pada reaksi gelap. Senyawa ini dibutuhkan dari reaksi terang. Kemudian NADPH2, nikotinamin adenosin dinukleotida fosfat hidrogen.
Senyawa ini diperoleh dari reaksi terang sebagai sumber hidrogen dan elektron pada reaksi gelap. Kesimpulan yang berikutnya, hasil utama dari reaksi gelap. Yang pertama, glukosa sebagai hasil utamanya. Ini akan disimpan sebagai cadangan makanan untuk tumbuhan itu sendiri dan juga untuk konsumen. Kemudian yang kedua, RDP. Ini diproses kembali melalui regenerasi untuk menjamin kelangsungan reaksi gelap. Oke adik-adik, itu tadi proses reaksi gelap. Jangan lupa kalian ulang-ulang kembali supaya lebih memahami materinya dan tentunya nanti bisa diaplikasikan dalam menjawab soal-soal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.